أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhairi walhamdulillah wa kaifal ya ustazah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kita saling agungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya ya. Selanjutnya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, di sini saya akan mengajak adik-adik semua untuk memberi sedikit nasihat ya untuk kita semua, terutama untuk diri Ustazah sendiri. Di sini Ustazah akan mengajak kalian untuk merenungkan sebuah amalan yang ringan namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu? Ya. Yaitu zikir, mengingat Allah. Di sini siapa yang udah zikir? Masya Allah ya. Baik teman-teman, jadi zikir itu bukan hanya ini ya, sekedar kalimat-kalimat pujian kita kepada Allah, tapi zikir adalah bentuk kesadaran hati, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Zikir ini bisa kita lakuin di mana aja teman-teman, di jalan, saat kita sedang melakukan aktivitas, juga kita bisa sambil berzikir. Bahkan di dalam hati juga kita sambil berzikir ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni asykurukum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Subhanallah sekali ya teman-teman, ketika kita melafalkan nama Allah, maka Allah itu akan mengingat kita. Coba kita bayangin, siapa sih diri kita? Kita itu cuma hamba yang penuh dosa dan kekurangan. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah itu akan mengingat kita. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Dapat kita simpulkan bahwa orang yang berzikir itu hidupnya penuh arah, penuh makna, penuh harapan. Tapi orang yang nggak zikir, hatinya mati, gelap, kosong. Mungkin yang sering galau-galau itu ya mungkin jarang zikir. Ada nggak yang sering galau-galau? Nah, buat yang galau-galau mulai sekarang, kalau hatinya udah merasa kosong, sepi, coba deh zikir kepada Allah supaya hati kita terkoneksi dengan Allah. Apa aja sih manfaat zikir teman-teman? Yang pertama itu memberi ketenangan hati. Tenang nggak hatinya sekarang? Tenang. Oh iya, udah pada zikir ya? Ya, jadi di tengah hiruk pikuknya dunia saat ini, banyak sekali orang-orang yang mencari ketenangan. Ada yang lewat harta, lewat jabatan, bahkan lewat hiburan. Seperti pejabat-pejabat kita ya sekarang ini yang korupsi itu ya, mereka mencari ketenangan lewat harta. Padahal harta itu kan nggak dibawa mati. Ya. Padahal teman-teman, ketenangan sejati itu cuma bisa kita temukan ketika hati kita terkoneksi dengan Allah. Terus yang kedua, menjauhkan diri dari godaan setan. Jadi kalau kita itu sering berzikir, setan itu akan menjauhi orang-orang yang berzikir. Maka jangan biarin hati dan lisan kita ini berhenti dari zikir. Masya Allah ya teman-teman. Terus yang ketiga, itu mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan
mengampuni dosanya meskipun sebanyak biji lautan. Coba bayangin teman-teman, hanya dengan beberapa menit ya, nggak nyampe 1 jam ya kita subhanallah bihamdi 100 kali itu ya. Hanya dengan beberapa menit itu kita menghafalkan, Allah itu akan mengampuni dosa kita meskipun dosa kita sebanyak biji lautan. Maka dari itu ya, jangan pernah melepaskan zikir dari mulut dan hati kita. Jadi kita jadikan zikir ini sebagai benteng ya, kita supaya kita terjauhi dari kebaikan. Dan semoga kita semua menjadi hamba yang selalu mengingat Allah. Ya, amin. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.